ini langsung pada keluarga, individu, tadi ya. Nah, supaya hasilnya ada gerakan masyarakat mandiri. Jadi mereka punya niat, ya, punya mau membuat ya gerakan masyarakat yang mandiri ini. Tidak semuanya tergantung dari pemerintah. Nah, tata tanahnya di sini adalah dari tadi rumah tangga sampai ke sarana kesehatan. Yang tidak, iya. Tadi ada strateginya, ada advokasi. Nah, kalau kepada penentu kebijakan sasarannya, ya, apa yang kita membujuk ya, metode komunikasi. Kan kita di sini advokasi itu kan membujuk supaya mereka ikut membantu melakukan apa yang akan kita berikan, yang akan kita ubah gitu ya. Jadi supaya membantu ya, membujuk supaya mereka membantu tadi membuat kebijakan ya. Jadi penentu kebijakan DPRD, pimpinan perusahaan atau organisasi ini ya. Jadi bisa membuat seminar sehari atau lobby. Lobby ini biasanya efektif, tapi tentu kita harus cari waktu yang tepat, cara yang baik gitu ya. Bisa juga coffee morning. Nah, jadi pada waktu ada kegiatan itu dengan pendekatan. Nah, ini biasanya ada masalah apa itu yang ini kalau dalam suatu organisasi sering ada pertemuan seperti coffee morning, mungkin tiap sebulan sekali. Itu sebenarnya yang bagus untuk membina suasana, untuk tahu supaya apa yang terjadi. Nah, itu tuh sebetulnya bagus dilaksanakan ya. Cuman saya dulu pernah di FKG rencana seperti itu ya, pada dekan yang sebelum ya pernah, tapi kok ya nggak jalan. Tapi itu sebetulnya bagus kalau ada seperti itu ya. Jadi semua dosen ini sebentar nggak lama, pokoknya di situ mungkin ada ya yang saya pernah alami waktu saya mahasiswa S2 gitu ya. Nah, jadi ada dosen, ada mahasiswa. Kalau Jumat pagi dari jam hanya dalam berapa ya, hanya 1 jam kita ada donatnya itu banyak donatnya, tetapi dipotong kecil-kecil, jadi kita bisa merasakan berbagai. Jadi bukannya langsung kita makan donat yang besar satu, tapi di situ kita bisa ngobrol dengan para dosennya, gitu ya. Jadi para dosennya juga gimana ini jadi sering itu bagus ya. Jadi ada kalau di sini hasil yang diharapkan ada kebijakan publik seperti contoh dilarang merokok misalkan gitu ya. Ada peraturan baru yang mendukung kesehatan ini gitu ya. Misalkan kalau membuang tempat sampah sembarangan didenda. Kalau di sini belum ada ya, tapi ya ada perundangan, dukungan, dan juga ada fasilitas-fasilitas yang diharapkan membantu kesehatan. Sasaran masyarakat, ya, LSM, kader, ya, organisasi profesi, advokasi lewat media, pemasaran sosial, ya, komunikasi, di sini edukasi, ya, kampanye, sarasehan. Kemudian hasil yang diharapkan apa? Kalau masyarakat ini diharapkan ada kemitraan. Penting sekali lagi kita nggak mungkin sendiri, jadi kita bisa dibantu. Ya. Nah, untuk Anda nanti kan pada sekarang semester itu kan ada yang bakti sosial itu tahu semuanya harus ini, tapi ya nggak tahu ya dengan COVID
ini. Tapi kalau ada bakti sosial gitu ya, berarti kan kita merencanakan sesuatu. Itu kan nggak mungkin kita akan sendiri, berarti kita menjalin kemitraan. Ini dengan organisasi, misal dengan Unilever, supaya dapat sikat gigi, apalagi sikat gigi gratis. Ya. Bisa dengan media massa, RCTI. RCTI itu sering bisa mendukung kita, ya, kegiatan. Nah, dia juga akan kerjasama artinya. Jadi dia akan memberikan fasilitas, tapi dia juga mempromosikan tentang RCTI, ya, karena dia juga memberikan sumbangan kepada masyarakat itu. Jadi kita bisa bermitra. Nah, nanti kalau Anda mungkin seperti LSM, ya bukan LSM ya, jadi ada suatu organisasi gitu ya. Saya pernah gitu ya, pada saat gempa itu bermitra. Nah, mereka itu yang memberikan sembako pada masyarakat, kita memberikan kesehatan giginya. Ya. Jadi saling mendukung. Ini penting sekali. Nanti mestinya ada Anda dapat juga ya teori nanti tentang kemitraan, bagaimana kita menjalin kemitraan itu ya. Hasil yang diharapkan adalah kemitraan, ini penting sekali. Kemudian untuk individu ini ya, pendidikan ya, edukasi dalam acara formal, itu rembuk desa, peringatan hari besar, bisa dalam acara informal, mesti pada arisan misalkan ya. Nah, disampaikan bahwa sekarang ini mungkin ya banyak demam berdarah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi ada isian-isian di sini ya. Atau kan misalnya ada arisan RT RW gitu ya. Nah, itu isian-isian ini bisa menjadi suatu kebijakan di dalam tatanan rumah tangga itu. Ini adalah advokasi. Nah, ini kenapa banyak sekali kita mengatakan mengenai tadi hasilnya adalah kesehatan lingkungan, karena di sini kita supaya mempunyai perilaku hidup bersih yang sehat gitu. Nah, kemudian menjalin kemitraan, bina suasana ini ya. Kalau sasarannya adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat, bisa mengadakan ya, kalau studi banding bisa, kampanye, kunjungan lapangan atau pertemuan berkala ya. Nah, di sini kalau dengan mereka diharapkan bahwa kita mempunyai norma sosial ya, hasil yang diharapkan itu ada suatu norma di mana kita itu dengan perilaku yang tidak baik itu kita bisa menghindari ya. Jadi ada norma-norma yang kita pegang. Kalau kita melakukan sesuatu, ini tidak sesuai dengan norma sosial, tidak kita lakukan. Nah, ini yang diharapkan adalah seperti itu ya, dengan tokoh masyarakat. Jadi mempunyai perilaku yang baik sehingga kondusif situasinya ya, untuk perilaku hidup bersih dan sehat itu. Untuk dunia swasta ya, ada lokakarya bisa ya, diskusi ya. Nah, tadi swasta kita diharapkan bisa kemitraan, ada kerjasama. Dan LSM sasarannya dengan pelatihan ya, malam seni tradisional, kita juga menjalin jaringan kerja tadi ya, koalisi ya. Semuanya ini kan tadi kita ingin hasil yang diharapkan adalah kita supaya bermitra. Nah, bagaimana caranya tadi ya? Ya bisa dialog organisasi profesi media massa ini dengan
semiloka. Ya. Yang terakhir di sini bina suasana adalah gerakan masyarakat, ya, empowerment. Jadi ada masyarakat pembina, setara, dan pemula. Ya. Di sini hasil yang ya metodenya tentu dengan supaya masyarakat itu tadi mau, ya, masyarakat di sini pemula itu adalah mereka yang ya jarang, ya, yang jarang ikut dalam kegiatan, ya, crisis response community, ya. Nah, supaya mereka menjadi berpartisipasi, ya, jadi ikut diskusi. Nah, jadi yang tadinya itu tidak pernah datang, gitu ya, tidak pernah ikut, ini menjadi aktif, ya, paling tidak kita dekati supaya ikut maulah berpartisipasi, gitu ya. Nah, ini yang masyarakat yang setara, ini ya, agar bersedia dia nanti ya, diharapkan tuh bisa dia bersedia untuk ikut aktif, gitu ya, ikut aktif dalam kegiatan yang diharapkan. Jadi mau, kalau ini kegiatannya berupa PHBS, jadi dia ya ikut mau menanggulangi itu. Nah, kalau yang pembina ini yang sudah masyarakat yang sudah pendidikan, yang dia ikut berpartisipasi, jadi diharapkan dia bisa ikut membina bagaimana misalkan di situ ada yang menderita tidak hanya AIDS saja tetapi yang lain, bagaimana supaya mereka itu bisa semangat, gitu ya. Kemudian juga anak-anak jalanan ini juga ada yang memperhatikan. Nah, ini tentu dengan pemberian insentif, atau kalau tidak ikut aktif nanti tidak diberi insentifnya, gitu ya. Jadi bisa diharapkan menjadi ikut berpartisipasi dari masyarakat itu. Jadi kita ingin masyarakat itu ada gerakan, betul ya, ada gerakan masyarakat yang aktif. Nah, ini kalau PHBS. Kalau sekarang tentunya kan dengan SDGs, ya, tadi dengan SDGs. Jadi bagaimana ada 17 kegiatan itu bisa didukung, gitu ya. Jadi masyarakat itu ikut tadi mengingatkan gizi yang baik dan sebagainya, ya. Jadi ada 17 kegiatan. Nah, sebagai rangkumannya, dalam cara pendekatan empowerment ini ada pendekatan secara makro, secara luas, jadi membangun komitmen, membangun, jadi ada masyarakat tadi, ada juklaknya, kemudian setiap kegiatan ada yang monitor serta dievaluasi. Ini. Kalau secara mikronya, menggali potensi yang belum disadari oleh masyarakat, bisa membuat model-model percontohan. Nah, jadi kalau healthy cities, ya, kemarin itu kan deklarasi Shanghai, healthy cities. Nah, mestinya contoh kota yang sehat itu yang seperti apa? Nah, dilombakan, mungkin itu bisa mendukung mereka, ya, menyemangati agar ada lomba kota sehat. Tapi kayaknya sudah ada, ya, pemerintah itu dengan pemberian Surabaya yang sering juara itu, ya, mungkin ada yang ingat orang Surabaya. Jadi dikembangkan beberapa tolok ukur akan keberhasilannya. Jadi kalau ini WHBS, tetapi kalau
kalau nanti ada healthy cities itu ya, misalkan itu. Jadi yang sesuai dengan deklarasi Shanghai kemarin itu. Yang terbaru mestinya dukungannya seperti itu. Ini adalah mengenai strategi ya. Nah, ada pertanyaan sebelum saya pindah ke slide yang lainnya.